Hai teman-teman, selamat datang di Ramadan Journal Class Preparing Yourself for the Special Month. Jadi, aku menyediakan 2 re-record dari kelas kali ini yang diadakan tanggal 18 Maret 2023. Di kelas yang pertama itu adalah record dari kelas yang aslinya, di mana waktunya itu lebih panjang dan ada video dari teman-teman yang ikut, lalu ada versi pendeknya. Nah, untuk bagian awalnya ini sama karena aku lupa record. Jadi, aku di part awal ini nanti ada di yang re-record dulu, terus di gitu nanti nyambung ke yang kelasnya. Tapi kalau misalnya di rekaman yang satu lagi itu udah full re-record ya teman-teman ya. Takutnya bingung karena nanti filenya akan ada 2 di YouTube-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nonton versi shortnya aja bisa coba cek di video yang satunya ya. Jadi di kelas kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk Ramadan menggunakan journaling. Gak sabar buat ketemu teman-teman, yuk kita langsung aja ke kelasnya. Sedikit perkenalan untuk teman-teman yang mungkin belum kenal aku, nama aku Maya, asal aku dari Bandung. Aku udah ada pengalaman journaling yang seriusnya sekitar 5 tahun. Terus aku pernah kuliah S1 desain, lalu melanjutkan S2 di MBA. Terus kesibukanku saat ini aku menjadi self mastery coach, terus aku juga menjadi content creator. Aku mengadakan kelas-kelas journaling, art, personal branding. Aku juga ada online shop di saleluna.shop. Oke, sedikit aku akan menjelaskan tentang journaling. Jadi, untuk teman-teman yang baru pertama kali journaling, selamat datang di dunia journaling ini, di mana kita akan mencoba merapihkan pikiran kita yang mungkin overwhelmed kadang-kadang, yang mumut banget karena katanya teorinya pikiran kita itu seperti kotak terus kita tiup bubble anak kecil, tahu kan yang kayak ditiup gitu, dan dimana pikiran itu biasanya kalau nggak di-manage itu akan terus tercipta. Nah, dengan adanya journaling kita memindahkan pikiran itu ke dalam bentuk 3 dimensi yang kita bisa evaluasi dan kita bisa lihat secara nyata bentuk pikiran kita. Nah, bentuk dari pikirannya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang bentuknya to-do list, ada yang bentuknya habit tracker, terus di gitu ada gratitude journal juga, atau shopping list. Dan untuk tema kali ini kita akan fokuskan journaling untuk bulan Ramadan. Nah, gimana sih kok bisa journaling itu menyelesaikan masalah yang ada di bulan Ramadan? Jadi, ketika memasuki bulan Ramadan itu kan banyak habit yang berubah ya dari hari biasa. Lalu ketika memasuki Ramadan itu kita jadi bangun sahur, terus di gitu kita makan itu hanya pagi dan malam aja setelah berbuka. Terus di gitu kita juga ada habit berbuka puasanya, sama ada ibadah-ibadah yang mungkin kita lakukan seperti tarawih. Terus di gitu pastinya waktu tidur kita, waktu istirahat kita juga akan benar-benar berubah. Nah, dalam menghadapi perubahan habit ini, harapannya tuh dengan journaling kita bisa mencoba merapikan dan mengatur strategi kita supaya nantinya waktu pas kita menghadapi bulan Ramadan itu kita sudah lebih siap secara mental dan kita punya strategi untuk menghadapinya. Nah, karena saya bukan ustazah, tapi saya merasa perlu untuk punya base untuk journaling menuju Ramadan ini seperti apa. Jadi ada satu video yang nanti akan aku sematkan linknya di description box di bawah. Itu dari Yakin Institute. Ustadznya itu namanya Pak Ustadz Omar, di mana beliau memiliki satu video untuk menyiapkan hati menyambut Ramadan. Nah, dalam video itu tuh ada sedikit yang menarik yang untuk saya bisa jadikan base dari kelas hari ini, yaitu adalah katanya kalau misalnya hati yang sudah teracuni itu ada hubungannya dengan kekurangan dari purpose dan priority. Lalu kalau misalnya hati kita itu diselimuti keserakahan dan rasa iri, itu ternyata terkoneksi dengan kita yang terlalu mencintai dunia daripada akhirat. Nah, berdasarkan ini aku rasa menarik kalau misalnya kita membahas journaling ini lebih fokus kepada purpose dan priority kita menuju Ramadan. Nah, gimana sih Kak cara mencari purpose sama priority ini di Ramadan ini? Jadi teman-teman ini bisa ngecek dari berbagai aspek.
Teman-teman bisa coba cek dari aspek family. Misalnya kalau misalnya teman-teman yang life purpose-nya itu merasa family itu penting dari hidupnya teman-teman gitu. Terus di gitu teman-teman merasa juga kalau misalnya dari kekeluargaan itu tuh menjadi salah satu hal yang perlu untuk diprioritaskan, karena misalnya nanti ketemu keluarga, terus di gitu nanti ada mudik juga atau kumpul bareng, atau misalnya relationship sosial gitu. Misalnya hal dari relationship itu penting karena nanti bakal banyak buka bareng, atau misalnya karir, karena misalnya kalau kayak keluarga aku karirnya itu berkembang banget kalau misalnya lagi ada di bulan Ramadan. Terus kalau spirituality itu kan penting juga ya, tapi seperti apa nih spirituality-nya, seperti apa kedekatan kita dengan Tuhan yang mau diperbaiki, atau misalnya yang diimprove itu yang seperti apa, atau misalnya mungkin finance, atau kalau misalnya aku pribadi ingin meningkatkan diri dari segi kesehatan. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri salah satu purpose-nya itu adalah meningkatkan dalam hal kesehatan. Lalu ada juga yang disebut dengan prioritas. Jadi bedanya apa nih Kak, purpose sama prioritas? Jadi kalau purpose itu garis besar, tujuan yang menjadi dasar menghadapi bulan yang baru ini. Sementara kalau misalnya prioritas itu lebih clear dan cerminan dari purpose-nya. Jadi sekarang kita siapkan hati dan pikiran, siapkan juga alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai journaling. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama ini dan pertanyaan ke selanjutnya juga, yang pertama kita bakal coba untuk tetap menulis walaupun waktunya lagi berjalan. Jadi waktunya itu sekitar kayak 1 atau 2 menit. Selama waktunya belum habis, usahakan untuk tetap menulis aja ya teman-teman. Jadi jangan berhenti untuk menulis. Nah, untuk yang ini pertanyaan pertamanya adalah seperti apa Ramadannya teman-teman tahun lalu? Gunanya apa? Supaya kita bisa refleksi lagi di tahun lalu Ramadannya bentuknya seperti apa. Oke, kalau gitu waktunya dimulai ya. Baik, sudah selesai. Untuk teman-teman yang ada di video yang versi panjang, sekarang kita bakal langsung bergabung sama teman-teman waktu kelas ya. Oke. Lupa record. Aku sambil record ya teman-teman ya. Oke. Aku sambil lanjut ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum selesai nggak apa-apa, dilanjutin aja dulu sambil dengerin aku. Nah, prompt selanjutnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih Ramadan yang ideal menurut teman-teman? Teman-teman bisa melihat idealnya ini dari aspek-aspek yang tadi kayak udah aku jelasin, kayak misalnya kayak rumah, keluarga, relationship, finance, atau dalam bentuk apapun, atau misalnya langsung yang lebih deep lagi, bentuk ibadahnya sebenarnya ideal kayak gimana, atau bentuk kedekatan sama Allahnya yang ideal tuh seperti apa. Oke, boleh langsung aja ya.
Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, jadi di pertanyaan selanjutnya ini, karena kita udah tahu nih tadi hal yang pengen kita Ramadan kita tahun lalu seperti apa, terus kita juga udah tahu Ramadan yang ideal bagi kita buat apa. Nah, ini mungkin ada gap nih teman-teman. Tahun lalu misalnya ada rasa kayak ketidakpuasan gitu, atau enggak misalnya jangan-jangan misalnya tahun lalu itu sudah ideal tapi ingin lebih ideal lagi. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, jadi apa yang mau diimprove dari Ramadan tahun ini? Tahun ini tuh apa aspek yang pengen lebih baik dari tahun kemarin? Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga akan lebih mendekatkan lagi sama purpose-nya kita, karena dengan tahu apa yang mau diimprove, jadi kita tahu oke arahannya berarti ke arah sana gitu purpose-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh dimulai ya. Oke, karena udah 3 pertanyaan nih, kita break dulu sebentar, coba tangannya di shake-shake dulu. Yang tadi nulis kayak, aduh pegel, di shake-shake dulu. Boleh kayak peregangan dulu sedikit, boleh. Sambil diatur nafasnya juga, tarik nafas yang dalam, lalu dihembuskan. Boleh lakukan beberapa kali. Sambil di shaking-shaking lagi badannya. Kalau ada yang mau sharing perasaannya gimana, boleh ya di-sharing abis 3 pertanyaan ini. Oke, udah siap? Kita lanjut ke prompts selanjutnya. Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ini makin ke sana makin gampang kok. Nah, karena tadi kita udah mengeluarkan unek-unek kita tentang Ramadan tahun lalu kayak gimana, yang idealnya seperti apa, yang ingin diimprove-nya seperti apa. Nah, kita sekarang
udah siap untuk memilih jadi purpose-nya mau apa. Nah, sebenarnya di sini walaupun aku ngasih contohnya kayak 5 hal gitu ya, tapi sebenarnya semakin sedikit itu tuh makin baik. Semakin teman-teman bisa menemukan satu konklusi gitu, sebuah kesimpulan atau misalnya 1 sampai 3 kesimpulan itu tuh akan lebih baik kayak gitu, teman-teman. Jadi, udah boleh dimulai ya, teman-teman ya. Oke, ini Kak Dea cerita Ramadan tahun kemarin itu lagi sakit, jadi pas nulis kayak nggak terlalu produktif dan beda aja vibes-nya, tapi nggak kayak waktu masih tinggi COVID sebelumnya. Iya bener, kita Ramadan-Ramadan tahun-tahun lalu itu masih ini ya, masih COVID, jadi masih banyak apa ya, pasti banyak perubahan gitu dan sekarang kayaknya kita udah mulai lebih bebas gitu. Sekarang udah banyak hal yang lebih bisa dilakukan gitu ya. Heeh, kalau misalnya waktu itu masih ada pembatasan COVID gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang tahun-tahun lalu nggak sempat mudik ya. Kalau aku emang nggak mudik karena kakek neneknya sudah tidak ada. Iya, tarawihnya nggak rame, betul. Iya, heeh. Benar, benar, benar. Oke. Tahun kemarin Ramadan pertamaku tanpa ibu, Kak, sedih dikit, tapi seru masak sama ayah, kakak dan adik. Kak, iya, bener apa ya? Salah satu yang aku sadari kayaknya pas Ramadan lumayan banyak perpisahan deh. Kayaknya beberapa orang yang insya Allah baik itu banyak yang jadinya tidak bisa dipertemukan waktu Ramadan. Didoakan yang terbaik untuk mamahnya Kak Farah ya, Kak, yang tabah semangat Ramadan tahun ini jadi kekuatan untuk ayah, kakak, dan adik ya, Kak. Amin, amin. Oke, oke. Kita sambil lanjut lagi. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah kita udah bisa mengatur dari prioritas. Jadi mungkin teman-teman tadi udah kayak menyebutkan 1 sampai sekian hal yang akan jadi purpose-nya teman-teman. Nah, ngatur prioritasnya gimana ya, Kak? Nah, dari purpose itu gimana cerminannya kalau misalnya kita bentuk dalam to-do list gitu. Jadi apa hal-hal yang secara jelas akan kita lakukan waktu Ramadannya gitu. Misalnya purpose kita itu lebih dekat ke keluarga gitu ya. Kalau gitu apa aja nih to-do list-nya supaya emang kita melakukan sesuatu hal yang mendekatkan kita sama keluarga. Nah, misalnya kayak gitu kurang lebih. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan boleh silakan ya, Kak ya.
Oke, kita memasuki sesi Q&A dan diskusi. Teman-teman boleh kalau misalnya mau bertanya dulu sampai sini gitu. Jangan-jangan nanti kayak aku ada yang masih nggak ngerti gitu, nggak ngertinya di part mananya gitu. Kita boleh diskusi dulu sama-sama. Ya teman-teman yang punya pengalaman seru ketika Ramadan, atau kalau yang mau sharing-sharing hasil dari journaling tadi, boleh banget ya. Boleh ditulis di kolom chat Zoom kita ini. Sambil menunggu mungkin Kak Maya mau cerita nih tentang gimana sih waktu kakak journaling tentang Ramadan ini. Boleh nggak share sedikit? Boleh. Kebetulan aku udah sempat melakukan duluan sih journaling ini karena aku tes juga kan ke diri aku gitu ya, doable atau enggak gitu. Nah, kalau aku Ramadan tahun lalu itu kalau Kak Farah nggak sama mamahnya, kalau aku terakhir kali sama eyang, sama nenek. Jadi kakek nenek aku dari ayah dan dari mama udah nggak ada, jadi tahun lalu itu terakhir. Nah, sibuknya itu tuh jadi banyak sibuk kayak ke rumah sakitnya, bolak-baliknya gitu kan. Terus di gitu kan jadinya buka puasa kan kebanyakan jadinya di rumah sakit gitu. Sama kayak yang aku cerita juga karena rumah aku ada bakery gitu. Begitu nyampe rumah kerja, jadi rumah sakit kerja pas nenek nggak ada ke makam balik pulang kerja lagi. Bener-bener nggak ada waktu apa ya untuk kayak mengatur emosi lah. Terus di gitu buat sedih juga nggak ada gitu karena yang di kepala udah kayak terlalu banyak hal gitu. Jadi kayaknya ada ini ya, ada perasaan ingin mendekatkan emosi ke diri, pengen lebih mindful gitu loh rasanya waktu pas Ramadan tahun sekarang. Kayak gitu sih sebenarnya secara singkat, tapi kalau misalnya pengelolaan emosinya itu ya pengennya sih kalau misalnya lagi sholat itu nggak diburu-buru gitu ya. Jadi bener-bener kayak tarik nafas, terus kerjaan bener-bener udah beres semua, terus di gitu tarik nafas dulu baru kita masuk ke ibadah. Nah, aku tuh pengennya lebih kayak gitu sama ingin lebih disiplin juga dan terutama kalau aku prioritasnya itu lebih ke kesehatan sih. Karena aku pengen lebih fit aja waktu pas Ramadan ini kayak gitu. Gimana nih kalau teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Teman-teman nih ada yang mau Ini. ada yang mau nanya. Aku mau nanya Kak, cara overcome biar nggak terlalu merasa bersalah kalau nggak bisa beresin semua to-do list. Nah, iya jujur bener itu salah satu hal yang menurut aku penting, apalagi buat teman-teman yang misalnya, ini hujan ini banget nggak? Kedengeran kan suara aku kan ya? Kedengaran kok, Oke. hujannya malah nggak kedengaran. Oh gitu. Soalnya agak deras ternyata. Oke. Ini tuh salah satu hal yang kayak penting apalagi buat kita yang apa ya? Misalnya jarang journaling gitu atau misalnya journalingnya kayak sekarang wah karena mumpung mau Ramadan ada resolusinya gitu ya. Nah, dan jujur aja biasanya kita jadi punya ekspektasi tinggi. Nah, kalau kata aku biasanya ketika kita punya perasaan bersalah itu ada hubungannya sama ekspektasi kita yang kayak besar banget gitu kan. Mungkin karena kita tahu, kita sangat sadar bahwa Ramadan ini bulannya itu spesial banget gitu. Jadi kita punya ekspektasinya juga tuh tinggi banget sama diri kita gitu kayak ya Allah jangan sampai misalnya ibadahnya bolong-bolong gitu, terus atau enggak ya Allah jangan sampai kita tuh nggak tarawih gitu misalnya kayak gitu, atau enggak ya Allah pokoknya tahun ini harus tamat Al-Qur'annya, baca Qur'annya, ngajinya itu harus oke. Jadi kita belum masuk Ramadan aja tuh ekspektasinya udah kemana-mana gitu kan. Nah, kalau misalnya aku bisa bantu dari kita fokusin dulu sama purpose kita karena namanya kita manusia gitu ya. Allah juga tahu, Allah udah bilang kayak yang maha sempurna itu Allah, manusia itu pasti ada salahnya. Nah, selain menyadari itu juga jangan lupa untuk menyadari bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh kasih sayang, penuh cinta gitu. Jadi selama kita punya niat yang baik menghadapi Ramadan, gak perlu takut gitu. Dan jangan terlalu banyak apa ya, menghukum diri juga gitu. Karena Allah juga pasti gak suka ya kalau misalnya kita banyak ngomong jelek sama diri gitu kan.
Kayak gitu. Terus selain itu juga kalau misalnya yang bisa aku ucapkan adalah apa ya, menjaga respect ke diri sendiri. Karena kan kalau misalnya kita nggak bisa mengerjakan sebuah to do list gitu ya, daripada kita ngejudge diri gitu kan, kita bisa kayak taruh respect ke diri kita, mungkin memang saat ini belum bisa, mungkin memang to do list itu waktunya untuk digeser gitu. Mungkin memang istirahat itu adalah kebutuhan kita gitu. Mungkin kita juga bisa bantu lagi dari evaluasi. Jadi daripada energinya dipakai rasa bersalah, kita bantu energinya untuk kayak mengevaluasi lagi apa ya yang bisa dilakuin. Oh, nambah energi, mungkin kayak nambah asupan protein kah waktu pas lagi sahur, atau misalnya vitamin apa nih yang kurang di sahur, kayak gitu. Ini saya baru pertama sesi journaling kata Kak Bunga. Karena sering dengar journaling dan mau tahu lebih detail mengenai sistem journaling itu seperti apa, yang lebih efektif, dan bisa tolong di-share juga gimana caranya supaya selalu konsisten untuk journaling. Kalau lebih detailnya kita akan masuk nih Kak ke sesi selanjutnya untuk mendetailkan, terutama untuk yang sekarang fokus ke Ramadannya dulu ya Kak ya. Nah, kalau misalnya untuk cara konsisten, ada satu tips yang menurut aku lumayan oke dan bisa dipakai di Ramadan ini adalah, karena kita mau punya satu habit baru nih, berarti kan kalau Kak Bunga karena baru pertama ikut journaling, nanti akan ada habit, di Ramadan karena kita ada sahur, berbuka, tarawih, terus gitu Kak Bunga juga mungkin mau, menambah kayak baca Qur'annya gitu, ngajinya gitu. Terus, ternyata Kak Bunga mau nambah lagi journaling-nya gitu. Jadi agak banyak ya ternyata list-nya gitu kan untuk Kak Bunga. Nah, kalau misalnya Kak Bunga sudah ada hal yang sudah disiplin gitu, misalnya kayak sholat 5 waktunya misalnya udah oke, atau misalnya tarawihnya saya udah oke gitu. Nah, journaling itu bisa ditempelin sama habit-habit itu gitu. Kalau misalnya Maya pribadi senangnya journaling itu beres tarawih, jadi begitu tarawih handphone semua dimatiin jauh-jauh gitu, bener-bener berdoa. Nah, pas mau lagi tarawihnya, buku jurnalnya atau media jurnalnya itu udah langsung dideketin bareng sama kayak Al-Qur'annya, sama apa tuh namanya, mukenanya, sama sejadahnya. Jadi udah langsung satu paket gitu. Oke, begitu ini langsung evaluasi set 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 gitu. Nanti aku bakal kasih detailnya. Pokoknya mudah banget buat gabungan, nanti tinggal set 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 set, udah beres aja gitu. Sistemnya Kayak bakal oke banget kok. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Bunga ya. Ini Kak Dea juga menambahkan ya, ya juga ya. Pagi tiba-tiba di awal Ramadan eh, nggak nggak datang bulan, di akhir minggu terakhir malah datang, jadi sedih ya, bener nanggung. Banyak ini ya, kalau di Ramadan dalam 30 hari tuh banyak banget perubahan gitu loh. Makanya dengan kita punya strategi di awal, dengan kita tuliskan secara mindful apa aja yang mau kita lakukan, insya Allah nanti akan lebih mantap lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, sedikit lagi ya. Nah, kita akan mulai ke actionnya, action plan-nya. Nah, kalau di action plan ini kayak gimana Kak? Tadi kan udah ada purpose sama priority-nya. Nah, action plan ini tuh udah harus kayak lebih clear lagi, kayak misalnya udah ada rencana jam per jamnya gitu, atau enggak misalnya teman-teman bisa mulai bikin strategi kalau misalnya ini berhasil seperti apa, kalau misalnya tidak berhasil seperti apa. Jadi actionnya ini udah ke sesuatu yang doable gitu, yang benar-benar teman-teman bisa refleksikan, oke, ini satu hal yang bisa saya lakukan benar-benar untuk mencerminkan dari purpose saya dan priority saya, kayak gitu kurang lebih. Oke, kita langsung mulai aja ya.
Oke. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Journalingnya, nanti masih ada satu pertanyaan lagi, tapi aku akan bantu sedikit menjelaskan karena teman-teman di sini semuanya tenang aja, bakal dapat printable. Jadi journalingnya nanti teman-teman udah ada template-nya dan teman-teman bisa tinggal langsung ikutin aja. Oke. Nah, jadi sekarang waktunya kita karena tadi kita udah tahu ya action plan kita seperti apa, udah dari purpose, priority sama action plan-nya sudah ada. Sekarang waktunya kita untuk lebih mengatur strategi lagi dan mengatur energi kita supaya yang tadi itu benar-benar oh bentar. Dia action ini bedanya sama what to improve jadi kayak gimana ya Kak? Masih belum paham. Oh oke. Jadi kalau misalnya di action plan yang tadi itu sebenarnya selain dari yang di-improve gitu, kalau misalnya yang di-improve-nya teman-teman udah kelihatan clear gitu apa yang mau dikerjakannya, itu udah bisa berhenti sampai di situ gitu. Tapi kalau misalnya si action plan-nya itu pengen lebih clear lagi, itu tuh sebenarnya lebih ke strateginya. Jadi kayak lebih deep lagi. Misalnya kalau mendekatkan diri ke Allah gitu kan. Mau seperti apa misalnya apakah tarawihnya pengen semuanya pengen yang 23 rakaat gitu atau enggak misalnya tarawihnya 11 rakaat tapi benar-benar setiap hari gitu atau misalnya lebih ke murotalnya gitu kan baca Qurannya mau 1 juz sehari kah atau misalnya nggak sanggup 1 juz sehari gitu kan saya kayaknya mau ngehataminnya misalnya setengah Quran dulu nanti setengahnya lagi setelah Ramadan misalnya atau misalnya teman-teman tinggal namatin kayak setengah Al-Quran lagi kayak gitu. Nah itu tuh di action plan itu udah kayak lebih jelas gitu. Oh sekian ayat sehari kah gitu atau misalnya jamnya mau seperti apa misalnya kayak oh saya baca Qurannya pengen bener-bener setiap abis sholat gitu atau misalnya kayak enggak saya baca Qurannya tiap abis tarawih aja kayak gitu. Nah itu udah lebih jelas di si action plan itu gitu. Nah nanti karena tadi di action plan-nya udah ini Kak Dea semoga ini ya kejawab ya. Oke. Nah sekarang kita udah bisa atur nih strategi sama energinya kayak gimana. Nah, teman-teman nanti udah akan ada link. Kak Ira juga bisa bagiin di sini sama nanti di DM IG juga akan aku bagikan atau teman-teman yang dari grup Telegram juga sama aku akan dibagikan di situ. Ini free jadi teman-teman bisa langsung download aja. Nah, yang pertama aku mau bahas itu adalah dari segi diet. Nah, walaupun aku bukan nutritionist, tapi ada baiknya kita mencoba untuk mereview ulang sebenarnya nutrisi kita waktu pas Ramadan itu seperti apa sih karena mau nggak mau sumber energi kita itu adanya dari makanan ya teman-teman ya dan kita makannya itu cuman ada sahur sama waktu pas berbuka sama mungkin nanti kita dinner atau ada makan malam gitu. Nah teman-teman di sini udah ada aku bakal bantu sedikit kayak cara pengisiannya seperti apa. Jadi di sini udah ada 3 kolom, ada yang buat sahur, ada yang buat berbuka, sama ada yang buat dinner. Nah, di sini juga teman-teman bisa tulis kayak apa aja ya yang mau dimakan atau misalnya kayak ada pantangan-pantangannya atau enggak atau misalnya nanti kita atur dulu apa yang kita mau makan di rumah nanti kalau misalnya ada buka bareng gitu misalnya kita agak lebih pikirin lagi menu apa ya yang nanti kita pesen gitu supaya energinya tuh tetap terjaga kayak gitu. Terus di gitu ada grocery list-nya juga kalau misalnya teman-teman oh nanti kayaknya perlu beberapa hal gitu yang mau dibelanjain gitu. Udah ada notes ini bisa dipakai untuk kayak teman-teman nanti olahraganya gimana ya supaya tetap ada olahraganya malah katanya kalau misalnya bulan puasa itu olahraganya itu lebih dianjurkan lagi gitu karena akan lebih oke dampaknya tuh ke badan. Terus di bawah ini yang kecil, ini tuh udah ada water checklist. Nah, water checklist ini tuh udah berdasarkan anjuran Kemenkes dalam kita mengkonsumsi air putih gitu. Jadi kata Kemenkes katanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 waktu kali kayak kurang lebih mungkin 1 gelas sekitar 200 milian gitu ya supaya kita nggak
gak minumnya di satu tempat aja gitu. Terus gitu si hidrasinya itu tetap terjaga waktu selama bulan puasa ini. Jadi kata Kemenkes katanya sebelum sahur, setelah sahur, pas buka, setelah maghrib, setelah makan malam, setelah isya, setelah tarawih, sama sebelum tidur gitu. Dan ini juga sebenarnya menghindari beser ya teman-teman, karena kalau misalnya 1 liter semua beres sahur kita minum gitu, sebentar juga udah beser ya teman-teman ya, supaya airnya lebih banyak ada di tubuh gitu. Ternyata kata Kemenkes seperti ini gitu. Terus Kak, kira-kira kayak gimana lagi ya Kak yang bisa dipikirin gitu dari nutrisi? Nah kalau aku bisa sarankan, teman-teman, kalau aku seneng akunnya Kak Yulia Balchun. Nah, Kak Yulia Balchun itu banyak banget tips-tips supaya kita tuh pas Ramadan itu oke. Nah, kalau yang aku personally akan lakukan itu nambah protein yang pasti. Karena begitu ditambah protein itu biasanya nggak lapar sama sekali. Terus begitu ganti ke yang kayak nasi merah itu atau oats juga itu tuh bikin kenyangnya super lama gitu, itu lama ada di perutnya gitu. Kayaknya aku akan lebih fokus ke makanan yang seperti itu gitu. Sama aku senang berbuka pakai yogurt dulu. Hah, gimana Kak, itu bukannya asem gitu? Ternyata aku dapat ilmu yang bahaya dari kita berbuka puasa itu adalah si kadar gula. Jadi karena kita udah gulanya kan pasti udah makin menurun gitu ya. Kita kan terakhir dapat asupan gula itu pas sahur gitu. Nah, ternyata yang bahaya adalah kalau misalnya kita buka sama sesuatu yang terlalu manis, itu ada yang namanya itu sugar spike. Nah, sugar spike itu kalau misalnya kayak terlalu ekstrim gitu ya, kita minum gula yang terlalu tinggi, si insulin itu akan bingung gitu, loh kok ini tiba-tiba nih orang kebanyakan banget ya. Jadi dia akan ngepres jumlah kadar insulin yang benar-benar tinggi banget gitu, supaya gulanya itu nggak ketinggian, supaya normal kan. Ternyata kalau misalnya itu terlalu sering gitu, itu yang bisa bikin kita diabetes gitu. Selain karena diabetes juga, nanti kita bakal lebih cepet lapar lagi gitu, karena nanti kan insulinnya terlalu banyak ya, terlalu dibom gitu kan. Nah, nanti kita bakal kayak, aduh kerasa, aduh lapar lagi, lapar lagi. Nah, ternyata yang bisa mengurangi itu adalah makan yogurt. Ternyata kalau yogurt kita makan dulu sebelum makan yang manis-manis, nanti si sugar spike-nya itu nggak akan terlalu cepret gitu, nggak akan terlalu tinggi banget kayak gitu. Dan itu tuh bisa lebih oke masuk ke makanan yang lainnya. Tapi teman-teman juga harus perhatiin badannya teman-teman ya, kalau misalnya nggak kuat asam gitu, atau misalnya nggak terbiasa gitu, mungkin kayak misalnya 1 sendok makan dulu, jadi jangan kayak 1 cup langsung kayak gitu. Dan dipilih juga yogurtnya berarti yang sedikit gula kayak gitu teman-teman, kurang lebih. Nah, nextnya adalah, nah kalau ini simple aja, ini buat kita scheduling gitu. Iya, Greek yogurt bagus, benar-benar Greek yogurt itu eh, salah satu yang oke. Kalau aku senangnya apa ya namanya? Ada si bungkusnya tuh hijau biru gitu. Dia kadar gulanya itu kalau nggak salah cuma 3 gram. Kalau Greenfield itu agak tinggi. Tapi masih di bawah 10 gram sih si Greenfield gitu. Nah, kalau di Ramadan schedule ini gimana sih Kak? Cara ngisinya bedanya sama schedule-schedule lain seperti apa? Tentunya ada waktu ibadahnya yang jadi lebih tinggi ya teman-teman ya. Terus di gitu schedule-nya ini sama aku udah dibikinnya bener-bener jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi gitu. Karena biasanya kalau yang schedule gitu kan suka ada di skip yang waktu tidurnya, jadi nggak ada gitu kan. Kalau di sini teman-teman udah bisa kayak per jamnya udah bisa di time blocking gitu. Nah, eh, aku sempat belajar untuk ini dari buku Make Time gitu. Untuk mengatur ini tuh paling enak itu adalah waktu tidur dulu. Lah Kak, bukannya kita prioritasnya ibadah, tenang, nanti kita nyampe ke situ. Nah, tidur sama beristirahat itu satu hal yang penting banget buat kita jaga supaya kita tuh punya energi ke depannya gitu. Jadi waktu pas kita scheduling, kita perhatiin dulu waktu tidur kita, terus di itu kita perhatiin juga waktu istirahat kita. Nah, caranya gimana? Kalau waktu tidur teman-teman bisa pilih aja gitu mau jam berapa sampai jam berapa. Mungkin kita tidur lebih cepat lebih baik gitu. Karena tidur setelah sholat subuh itu bukannya
nggak baik gitu. Cuman ada satu siklus tidur lagi yang harus kita selesaikan, dan satu siklus tidur itu ternyata 2 sampai 3 jam. Jadi kalau misalnya kita kayak tidur cuman sebentar, kita paksain tidur, kita paksain bangun gitu. Ternyata itu tuh malah bikin kita tuh jadi kurang berenergi gitu. Terus gitu nanti dari satu hari ini, mana jam yang kita udah mulai kelayangan, itu kita pakai waktu istirahat. Jadi jangan dipakai untuk hal berat di jam itu kayak gitu. Jadi bisa kita tulis oke waktu istirahatnya. Kalau aku biasanya waktu istirahat itu sekitar jam 3 sampai jam 4-an itu waktu istirahat. Nanti jam kesananya itu udah bisa produktif lagi, udah bisa nyiapin buat buka kayak gitu kurang lebih. Baru nanti waktu-waktu dimana kita lebih oke gitu, udah punya energi, itu bisa kita masukin waktu ibadah kita supaya itu jadi ada di priority tertinggi gitu. Baru nanti kita tulis lagi sisa waktunya mau digunakan buat apa kayak gitu teman-teman. Di sini juga teman-teman mungkin mau ngatur strategi kayak oh bukber nanti jam bukbernya oh tempatnya agak jauh berarti OTW-nya harus mulai dari jam berapa. Nah itu bisa di sini di time blocking gitu. Dan yang terakhir itu tracker. Nah, ini ada Ramadan Weekly Journal. Jadi teman-teman sebenarnya itu ada 3 file kan jadinya. Nah, teman-teman bisa pilih kalau misalnya teman-teman ngerasa perlunya, "Oh, udahlah weekly journal aja gitu, yang tadi-tadi nggak usah," itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sini weekly journal ini bedanya ini udah ada niat of the week-nya. Kayak misalnya teman-teman misalnya, di minggu pertama puasa aku pengen lebih easy to myself gitu ya. Jadi bisa diniatkan kayak be gentle to myself gitu di niatnya gitu supaya nggak terlalu apa ya nggak terlalu ekstrim gitu waktu pas perubahannya misalnya. Terus di sini udah ada to do list-nya. Nah to do list ini lebih enaknya menurut aku daripada kalau misalnya kita pakai yang time schedule tadi adalah kita bebas waktunya gitu. Jadi kayak kita lebih oke, nggak terlalu apa ya nggak terlalu diburu-buru waktu harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi to do list ini lebih nyaman gitu. Kita tinggal kayak ya udah ini sekarang lebih berenergi, to do list ini kita masukin aja kayak gitu. Terus di gitu tracker misalnya tracker puasanya, tarawihnya, terus Al-Qur'annya gitu bacanya atau tracker apa lagi gitu yang mau ditulis di sini misalnya zakatnya atau apapun lah yang teman-teman bisa tambahin di sini. Terus di gitu sama di sini juga ada tracker untuk baca Quran. Jadi di sini ditulis kayak hari ini tanggal berapa sampai surat apa, terus terakhir sampai ayat berapa. Sama di sini ada notes-nya, teman-teman bebas mau nulis apapun lagi. Kurang lebih seperti itu. Sebelum masih ada satu journaling lagi sama ada sesi pertanyaan lagi. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, mau nanya, gimana caranya supaya nggak overwhelm waktu buat schedule atau rencana journaling? Atau dari pengalaman kakak bagaimana? Nah, kalau aku jujur, walaupun aku menyediakan yang tadi, yang Ramadan schedule ini, aku memang sediakan ini karena ada beberapa orang yang lebih works kalau misalnya kelihatan time blockingnya. Nah, buat aku pribadi, menggunakan cara time blocking itu nggak terlalu efektif buat aku. Aku paling bisa ke time blockingnya tuh cuman kayak 4 ini doang. Jadi kayak misalnya sama aku langsung jebret aja dibagi 4 gitu. Bener-bener di arsirnya tuh tebel-tebel gitu, 4-4. Jadi nggak aku perdetail lagi. Kenapa? Karena aku lebih seneng bekerja pakai to do list. Jadi kalau pakai to do list ini misalnya aku bikin 3 to do list nih ya buat kayak hari pertama gitu. Kalau misalnya memang aku nggak ada energi, terus aku memang kayak terlalu overwhelm, biasanya aku kayak ya udah tidur aja gitu. Aku istirahatin aja. Apalagi kalau misalnya lagi Ramadan kan udah banyak capeknya gitu ya. Jadi aku biasanya nggak maksain, sama aku tinggal digeser aja. Jadi kayak oke, aku bakal ngelakuin ini next day. Aku bakal ngelakuin next day gitu. Lebih banyak apa ya? Lebih banyak bertanya sama diri sendiri gitu, ini memang capek kah atau misalnya apakah ini udah mulai kayak ke arah sakit kah? Karena kalau misalnya udah ke arah sakit nggak mungkin ya kita kayak paksain lagi gitu. Atau misalnya apakah ini ada perasaan malasnya dalam tanda kutip gitu kan, atau misalnya memang ada sesuatu hal yang kita hindari dari kita melakukan hal tersebut gitu, misalnya kita menghindari perfectionism gitu karena misalnya
daripada nanti ketahuan baca Qurannya nggak bener, udah aja lah nggak usah baca Quran sekalian. Misalnya ada temen yang kayak gitu. Kadang suka ada yang overwhelm, jadi kayak udah aku nggak usah ngelakuin to-do list aja, suka ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari pengalaman aku gitu sih, dan biasanya to-do listnya itu nggak pernah lebih dari 3 hal gitu, karena eh, capek sih, jujur aja capek. Atau kalau misalnya karena aku udah pasti sibuk kalau di bulan Ramadan, jadi go with the flow aja. Bener-bener kalau emang udah nggak sanggup nulis, ya udah nggak usah ditulis. Nanti ditulisnya journaling aku biasanya cuman kayak eh, apa ya? Kayak semacam reflect aja, terus kayak hari ini ngapain gitu. Jadi yang simple-simple aja gitu. Gitu. Oh iya tuh, Kak Dea juga kalau misalnya emang udah overwhelmed, udah aja daripada bikin guilty feeling. Iya bener, karena yang paling susah itu si guilty feelingnya itu udah aja digeser, belajar ikhlas sama diri sendiri juga. Belajar di sayang-sayang diri sendirinya, jangan terlalu banyak dimarahin gitu. Terus untuk mengerjakan checklist journaling itu sebelum tidur, checklistnya atau misalnya setelah iya makasih juga Kak Ladaya. Ini kata Kak Putri, checklistnya setiap kali dikerjain. Nah, sebenarnya tergantung seberapa dekat kakak sama si tracker ini. Kalau misalnya trackernya kakak nggak mau bawa-bawa keluar rumah atau bawa-bawa ke kegiatan, berarti mungkin lebih enak di malam hari gitu kali ya. Jadi kayak atau misalnya pagi hari sebelum hari selanjutnya. Jadi kayak oke, refleksi kemarin itu kayak gimana gitu. Nah, buat aku kalau misalnya karena aku akan tracker ini bakal sama aku dimasukin ke iPad dan iPadnya dibawa kemana-mana. Kalau misalnya lagi sempet kayaknya bakal tetap aku tulis setelah aku beres kerjain kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke seberapa dekat kakak sama tracker ini gitu. Seberapa dekat kakak sama buku journalingnya kakak gitu. Gitu. Ada lagi? Eh, oke. Kalau gitu kita lanjut ada satu sesi. Oke, makasih ya Kak Dea ya. Ada satu sesi journaling lagi untuk wrap up untuk sesi hari ini. Makasih juga ya kakak-kakak ya. Nah ini teman-teman jangan pergi dulu karena kita dari satu yang ini aku masih ada sedikit penjelasan lagi sama nanti juga bakal ada prize buat teman-teman yang aktif hari ini. Oke, jadi untuk nge-wrap up nih gimana strateginya teman-teman menghadapi Ramadan ini? Apa hal-hal yang bisa menguatkan teman-teman untuk menghadapi Ramadan. Teman-teman boleh nulis kayak gratitude-nya atau afirmasinya di sini juga boleh. Oke, silakan ya teman-teman ya. Oke, di diskusi terakhir ini boleh dong kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing atau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol sedikit lagi.
Boleh ya teman-teman ya. Tips menjaga energi sosial karena lingkungan nggak bisa diatur oleh kita, terkadang energinya habis duluan padahal masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Bener, karena nanti mungkin kayak kita bukber ketemu sama berbagai macam orang gitu ya. Kalau misalnya energi sosial gitu, biasanya kalau aku jujur aja kalau aku melimit ketemu orang biasanya. Jadi kayak ada beberapa orang yang memang aku hindari, eh, apalagi kalau misalnya lagi Ramadan, kalau orang misalnya toksik banget dan rasanya menimbulkan api-api kemarahan daripada aku marah sama orangnya. Kadang ada beberapa yang aku dengan sopan menolak ajakan mereka gitu. Terus yang pastinya dengan sopan ya. Jadi kayak daripada berbohong juga gitu. Dan maksudnya lebih banyak hargai diri kita sendiri gitu. Jangan sampai boundaries kita tuh karena kita berusaha terlalu baik terus kita merelakan boundaries kita itu ditabrak gitu sama orang gitu. Dengan tadi kakak-kakak udah punya purpose sama priority, selalu ingat sama purpose sama priority yang kakak-kakak sudah tulis gitu, dan tanyakan lagi apakah orang yang kita temukan ini sesuai sama purpose kita atau malah menjauhkan dari purpose kita gitu. Karena aku tadi salah satu purpose-nya adalah menjaga emosi, jadi tentunya orang-orang yang tidak membantu aku menjaga emosi akan aku cut. Mohon maaf gitu. Terus di gitu kalau misalnya kayak apakah orang-orang ini membantu kita mendekatkan diri sama Allah atau tidak gitu, selalu tanyakan hal itu ke diri kita sendiri gitu sebelum kita bergaul sama orang gitu. Kalau misalnya dirasa lingkungannya terlalu capek gitu ya lebih baik dihindari. Nah misalnya gimana kalau kita nggak tahu nih bahwa energi kita itu akan tersedot gitu, karena misalnya kita nggak tahu juga ya state orang gitu kan yang ada di sana gitu. Lebih banyak latihan apa ya disebutnya tuh detachment. Jadi jangan sampai emosi kita itu diatur sama orang yang tidak punya hak sama diri kita gitu. Selalu ingat bahwa emosi kita, pikiran kita itu sebenarnya diri kita sendiri yang kendalikan, dan itu yakin bisa kok kita kendaliin gitu. Dengan mindfulness, banyak-banyak tarik nafas dan banyak-banyak mengingat Allah juga kayak Astagfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar juga supaya kita dilindungi dari yang energinya buruk kayak gitu, kurang lebih yang bisa aku eh, apa ya katakan. Semoga menjawab ya Kak Hasna ya. Oke. Alhamdulillah sesi journaling ini sangat bermanfaat untuk breakdown hal-hal yang kita fokuskan di bulan Ramadan, karena sering kali punya rencana tapi bingung bener mulai dari mana dan cara melakukannya gimana supaya lebih reachable ya, terus gitu supaya menghindari feeling guilty dari pas gak achieve ke target. Makasih juga Kak Bunga sudah datang di kelas ini. Kak Dea juga, aku cuma bilang terima kasih buat kelas hari ini, punya inspirasi bikin spread khusus Ramadan. Yeay, semoga Kak Maya, Kak Ira, semoga yang hadir ini gak bosan ikut kelasnya. Ya dong, izin live. Oke, Kak Dea, makasih banyak ya Kak Dea. Kak Putri bilang melepas lingkungan toksik gimana ya caranya ya Kak? Karena pengalaman aku berusaha untuk melepas tapi dibilangnya sombong. Jujur aja ya, kalau misalnya aku pribadi, aku lebih baik dibilang sombong daripada aku apa ya tidak menghargai diriku sendiri gitu. Kalau aku pribadi gitu ya, memang sakit gitu ya. Memang di awal karena eh, people pleaser, kita memplease people itu kadang-kadang itu jadi coping mechanism kita gitu, kayak daripada kita harus menghadapi komentar orang yang jelek gitu terus kita kayak ya udahlah iyahin aja gitu kan. Nah, buat aku sendiri memang ada apa ya, ada waktu latihan sih sampai akhirnya bisa lepas dari orang-orang itu gitu. Dan ketika lepas gitu ya ternyata hal yang didapatnya itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketika aku bisa lebih belajar menghargai diri lagi gitu. Dan ketika aku akhirnya punya clear boundaries gitu, karena kalau bukan kita, siapa yang mau ngasih tahu orang, siapa yang mau ngajarin orang boundaries kita itu ada di mana kayak gitu. Dan kadang-kadang juga akan sulit buat orang-orang yang
apa ya, merasa berhak gitu buat menerobos si boundaries itu gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orangnya itu adalah kayak ada di sekitar kita gitu, ada di eh, apa ya, kisaran kita. Jujur aja waktu pas mengkomunikasikan boundaries awal-awal ke orang tua aja tuh sulit ya. Kalau aku kan kebetulan belum menikah ya gitu. Terus untuk bilang kayak mah, kakak tuh ada kelas online gitu, jadi tolong jangan diganggu. Awal-awal tuh susah pasti kalau misalnya lagi di kelas pintunya ditutup digedor. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut kelas sama aku dari dulu itu banyak ada mama datang ke kamar, itu salah satu contoh aja gitu. Dan apa ya, orang juga perlu didisiplinkan gitu ya untuk menghargai kita gitu sih kalau misalnya aku bilang. Gak tahu nih Kak Putri gimana nih Kak? Sebenarnya balik lagi sama purpose-nya kita juga gitu. Kalau misalnya memang purpose kita dari sosial gitu, jangan-jangan kitanya yang harus apa ya, lebih luwes ke orang lain dan lebih menerima orang lain. Tapi kalau misalnya purpose kita bukan untuk hal sosial gitu, jujur aja lebih baik stay sama purpose kita sih, akan lebih nyaman ke hati kita nantinya gitu. Gitu deh. Pribadi punya jangka waktu periods yang panjang. Dari pengalaman tahun lalu aku cuman bisa ibadah setengah bulan doang. Gimana caranya tetap konsisten biar nggak down ngerjain dan ngisi jurnal itu, karena kadang tuh jadi males karena lihat hampir setengah dari tracker itu kosong. Nah iya, bener. Nah kalau misalnya kita memang ada masalah eh, kesehatan yang berbeda gitu ya. Kalau aku waktu itu sempet periodsnya sih sebentar, tapi sakitnya lama gitu. Jadi kayak mungkin karena perubahan ininya ya, apa sih, diet apa yang kita makan itu kan berubah. Makanya buat aku kayak kesehatan itu jadi salah satu hal penting gitu yang perlu dijaga waktu pas Ramadan. Nah, kalau aku pribadi mungkin ada waktunya kita belajar keikhlasan, kayak mengikhlaskan bahwa memang kekuatan kita tuh sampai situ. Kadang kita mengukur kekuatan diri itu pakai kekuatannya orang lain. Kita masih mengukur diri pakai purpose-nya orang lain. Ada orang yang memang purpose-nya waktu pas Ramadan itu dia diciptakan sebagai seseorang yang kuat dan dia bisa melakukan segala hal gitu. Nah, kita punya pribadi, punya tubuh yang beda sama orang lain itu kan. Nah, jangan sampai KAI merasa perlu untuk hidup di purpose-nya orang lain sampai lupa bahwa oh iya ya, badan saya kuatnya segini gitu. Badan saya memang kalau misalnya lagi periods itu jangkanya panjang gitu kan. Yang paling penting itu ya karena yang menciptakan KAI juga Allah gitu kan. Selalu ingat juga kayak Allah tuh menciptakan KAI itu pasti punya reasonnya gitu. KAI diciptakan periodsnya agak panjang itu juga pasti ada reason tertentu yang Allah pengen kasih ke KAI gitu. Jadi nggak apa-apa loh Kak, banyak-banyak kasih afirmasi diri gitu, dan kembalikan lagi ke life purpose-nya KAI gitu kan, life purpose-nya itu seperti apa gitu, terus gitu dan dikuatkan kembali energinya supaya waktu pas setengah bulan itu lebih mindful dan lebih oke lagi gitu waktu pas beribadah, kayak gitu sih kurang lebih. Semoga menjawab KAI. Oke, ada lagi kah? Kita masih ada waktu kok. Semangat ya Kak Ai ya, sehat-sehat ya Kak. Banyak-banyak minum zat besi. Oke, Ya kalau teman-teman gitu. yang masih punya pertanyaan, mumpung kita di sini nih bareng Kak Maya, boleh banget ditulis aja. Amin, makasih. Iya, sama-sama ya Kak Ai ya. Semangat Kak. Juga Oke. buat teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu aku mau mengundang teman-teman
Tadi itu materi terakhir dari aku, semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, aku mau mengundang teman-teman di kelas selanjutnya, ada satu kelas lagi, dan ini kelasnya menarik banget karena bakal ada dari cerita seorang mualaf, orang USA yang sekarang tinggalnya di Belanda, itu namanya Kak Nur. Kak Nur itu pengen berbagi sama teman-teman. Nah, Kak, tapi Kak Nur bule nanti kayak gimana? Tenang aja, karena ada interpreternya. Jadi nanti yang teman-teman dengar itu pakai bahasa Indonesia. Nah, Kak Nur itu dengan senang hati pengen banget ketemu sama teman-teman itu insya Allah di hari Minggu tanggal 2 April jam 2 sampai jam 4 waktu kita WIB ya. Terus gitu pakai Zoom. Nanti daftarnya bisa DM ke Instagram aku. Nah, untuk yang ini kelasnya kebetulan ada fee-nya. Tapi fee-nya itu semuanya akan didonasikan ke korban gempa Turki dan Suriah. Terus gitu melaluinya dompet duafa ya teman-teman ya. Terus gitu kalau misalnya teman-teman kayak "Kak, tapi aku nggak sanggup bayarnya gitu, nggak apa-apa teman-teman, ada bantuan finansial. Jadi teman-teman bisa hubungin aja gitu, Kak aku mau ikut tapi dengan keringanan finansial ya Kak. Boleh langsung nanti sama aku dibantuin juga kayak gitu. Terus nanti yang jadi interpreternya itu bakal ada Coach Dini, Kak Dini hari ini juga hadir, Kak Dini. Jadi sesama coach juga, dan Kak Nur juga itu juga seorang life coach juga. Pokoknya bakal menarik banget yang dijelasin di situ. Terus gitu buat teman-teman yang ngerasa pengen lebih pribadi lagi sama aku, pengen ngobrol gitu ya. Aku kebetulan ada coaching program, jadi aku dari tahun lalu kemarin itu sudah tersertifikasi sebagai professional coach, dan aku melayani berbagai hal termasuk juga untuk coaching mengenai Ramadan ini. Ada self healing, business leadership, personal life, personal branding, self love, boundary setting, sama language learning. Nah, untuk beberapa temanya akan di cover juga sama Kak Dini, karena Kak Dini juga bisa dihubungin lewat aku. Terus gitu teman-teman, Kak aku pengen coba kayak gimana? Tenang, free trial teman-teman. Jadi free buat teman-teman yang pengen coba dulu gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah nyaman, baru kesananya nanti kita bisa masuk ke sesi yang berbayar. Bedanya apakah yang free sama yang berbayar? Kalau yang free kita murni bener-bener kayak ada coaching aja. Aku bakal jadi partner berpikirnya teman-teman gitu. Kita bakal sharing-sharing bersama, dan aku bakal menanyakan pertanyaan-pertanyaan khusus yang akan memprovokasi pikirannya teman-teman supaya bisa lebih ketemu potensinya teman-teman gitu. Sementara kalau misalnya yang berbayar nanti akan ada beberapa exercise yang ramai banget yang bakal kita lakuin supaya ngebantu teman-teman lebih maksimal lagi gitu. Teman-teman bisa WA aku atau misalnya DM di Instagram. Dan kalau misalnya teman-teman mau ketemu aku tuh ada Twitter aku, di sini nggak ada di sini gambarnya, tapi ada di Twitter, terus di itu aku ada podcast juga, ada di YouTube, ada di Instagram, sama ada di TikTok, Lulana Live semuanya namanya. Terus di gitu aku punya toko, kalau teman-teman yang baru mulai journaling dan pengen nggak ada notebooknya atau misalnya nggak ada stikernya, bisa dicek di soleluna.shop atau di soleluna.studio di Shopee ada, di Tokopedia juga ada. Terus gitu teman-teman bisa WA pribadi ke aku di 081723230660, sama bisa email saluna.studio.id@gmail.com. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau kolaborasi ke depannya, boleh banget, aku sangat terbuka. Gitu aja dari aku sesi hari ini. Oke, kalau gitu